Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kami ingin mengulangi pembacaan yang tadi pagi, yang tadi siang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Uqudulujen halaman 15. Qauluhu wa fil ihya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ihya'i lan den tutur ing dalem kitab Ihya' lil Ghazali kadue Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kharaja rajulun fi safarihi lafad kharaja rajulun fi safari wa ahida ila imraatihi alla tanzila bil uluwi ila sufli bis lafad kharaja metu sapa rajulun wong lanang fi safarihi ing dalem lungune rajul wa ahidalan wasiat sapa rajul bi kasril ha'i utawi lafal ahida iku kelawan kasroe ha au tegese wasiat sapa rajul ilam ro'atihi maring bojo wadone rajul alla tanzila ing yen to ora mudhun sapa imro'ah ing yen to ora mudhun sapa imro'ah wasiat sapa imro'ah ilas minal uluwi saking panggonan kang dhuwur ilas sufli maring panggonan kang ngisor wakana lan ono sapa abuha bapake imro'ah iku fil asfali ing dalem panggonan ngisor famarindo moko lara sapa abuha ayil abu tegese lara sapa bapak fa arsalat moko utusan sapa almar'atu wong wadon mengkono wong wadon utusan ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastadzinu amrih idin sapa imro'ah fin nuzuli ing dalem mudhun fin nuzuli ing dalem tumurun mudhun sama ila abiha maring bapake imro'ah ayli iyadatihi tegese krana ngendangi abuha faqala moko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ati'i zaujaki ati'i ta'ata sira wadon zaujaki ing bojo sira wadon ay wala tanzili tegese ojo mudhun sira wadon ay la tanzili tegese ojo mudhun sira wadon famata muko mati sopo abuha ayil abu tegese mati sopo bapak fasta'dzanat muko amri idin sopo imro'ah ing Rasulullah Rasulullah tegese ing Rasulullah amri idin fin nuzuli ing dalem mudhun di ajli syuhudi janazatihi krono arai naksani janazai abuha faqala muka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam do'ati zaujaki ing do'ati zaujaki ati nuruta sira wadon zaujaki ing bojo sira wadon fi adamin nuzuli ing dalem ora anani mudhun fadufina muka den pendem sapa abuha bapake imro'ah Fa'arsalat moko utusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan ilaiha mari imro'ah ayil mar'ati tegese wong wadon yuhbiruha hale ngabari sapa Rasulullah ing imro'ah ngabari annallaha ing satuhuni Allah iku qad wafaro teman-teman ngapura sapa Allah ngapura li abiha maring bapake imro'ah alasannya bi ta'atiha sebab oleh taat imro'ah li zaujiha maring bojo lanangi imro'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ihya'i lil Ghazali rahimahullah ta'ala kharaja rajulun fi safarihi wa ahida bikasril ha'au ay awsa ila imra'atihi wa ahida ila imra'ati an alla tanzila minal ulu ila sufli wa kana abuha fil asfal famarida ayil abu fa arsalatil mar'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dinu fin nuzuli ila abiha ay li'iyadati faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaki ay wala tanzili
famata ayil abu fasta'danat ay Rasulullah fil nuzul li ajli syuhudi janazati faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zawjaki fi adamin nuzul fadufina. Jadi di dalam kitab ini ada kisah, di dalam kitab Ihya disebutkan bahwa ini ada kisahnya suami istri. Seorang anak sudah bersuami, rumahnya asal anak ada di atas, orang tuanya ada di bawah. Kemudian sang suami itu bepergian. Di saat mau berjalan, sang suami wasiat kepada istrinya agar supaya jangan sampai turun ke bawah. Tidak boleh turun ke bawah. Sampai kapan dia datang. Sedangkan ayahnya yang ada di bawah, ayahnya ada di bawah dalam keadaan sakit. Ayah famaridah nih. Wagana abu hafil asfar famaridah. Setelah suaminya itu pergi, ternyata orang tuanya itu sakit. Ayahnya sakit. Karena ayahnya sakit, sebagai anak, niatnya anak itu apa? Niatnya anak untuk menghormati kepada orang tua. Akhirnya perempuan tersebut mengutus seseorang untuk pergi ke Rasulullah, minta izin untuk turun menjenguk orang tua. Tapi apa kata Rasul? Ati izauj, taatlah pada suamimu. Artinya apa? Jangan turun, taat pada suaminya. Jadi sekalipun ayahnya sakit, Rasul tetap tidak memperbolehkan sang istri perempuan tadi turun untuk menjenguk orang tuanya. Kenapa? Karena kalau sudah anak perempuan itu sudah nikah, maka tanggung jawab ada pada seorang suami. Jadi seorang istri itu antara taat kepada orang tua dan suaminya harus mendahulukan ketaatan terhadap seorang suami. Fa'arsala fastada abi li'iyadati famatat ayil abu fasta'danat ay Rasulillah fil nuzul li ajli syuhud. Jadi kemudian setelah lama kelamaan anak belum menjenguk, ternyata ayahnya meninggal dunia. Ketika ayah meninggal dunia, sang anak minta izin lagi kepada Rasulullah, menyuruh seseorang untuk pergi ke Rasulullah, minta izin untuk turun demi melihat jenazah orang tuanya. Tapi apa? Lagi-lagi Rasulullah ati'i zaujiki, taatlah pada suamimu. Jadi sekalipun ayah kalau anak sudah nikah, anak perempuan sudah nikah, bagaimanapun orang tua yang menyuruh pergi, kalau tanpa izin suami tidak boleh datang. Sekalipun dipanggil ke rumah orang tuanya, harus tidak boleh. Harus taat terhadap suaminya. Jadi pentingnya seorang suami, seorang istri taat terhadap seorang suami. Makanya kalau sudah berumah tangga, nanti pilih mana, neraka atau surga. Maka kadang-kadang ada orang mengatakan ya suami itu antara neraka surga. Kalau kita mendapat, seorang istri mendapat ridho dari suami, jelas dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau suami tidak meridhoi sampai istrinya meninggal dunia, jangan harap orang tersebut masuk ke dalam surga. Fadufina abuha faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha al-mar'a yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Setelah ayahnya dikubur, Rasulullah mengutus seseorang agar supaya memberitahu bahwa dosa-dosanya ayah tersebut sudah dimaafkan oleh Allah. Lantaran apa? Lantaran taatnya seorang anak terhadap suami. Jadi sekalipun nih anak itu, kalau kita kadang-kadang orang mengatakan tidak taat pada orang tua yang membiarkan karena dia sudah punya suami. Jadi harus memilih, mau tidak mau harus memilih pada ketaatan sang suami. Jadi lantaran taatnya anak kepada suami,
maka dosa orang tua dimaafkan oleh Allah. Dan seandainya anak tersebut melanggar suami, dosa-dosa orang tua tetap seperti semula, artinya ya tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai orang tua kalau memang anaknya sudah berumah tangga nih, kalau anak perempuannya sudah berumah tangga, orang tua tidak boleh ikut campur. Orang tua hanya mengawasi dari kejauhan. Artinya ya sambil diawasi anak itu, tapi bukan berarti kadang-kala kan orang tua seperti ini. Ketika asalnya direstui setelah nikah, lama-kelamaan orang tua tidak senang kepada mantunya, suruh cerai. Boleh? Tidak boleh. Lah anak bayi sekalipun oleh orang tua, anak perempuan tersebut diancam. Kalau kamu tidak cerai dengan suami, maka saya tidak akan meridhoi. Saya tidak akan memaafkan dosa-dosamu, kamu termasuk anak durhaka. Apakah bisa? Tidak bisa. Sekalipun orang tua mengatakan seperti itu, tetap wajib taat kepada suami. Makanya orang tua itu harus tahu juga, harus ngerti hukum. Jadi kalau sudah anaknya nikah, jangan disuruh ini apa kata orang tua, nggak bisa. Nah kalau seorang suami sudah pernah nikah, taat pada disuruh orang tuanya taat, ya taat. Mertua termasuk orang tua ya, tinggal apa kata suami. Apakah suami itu juga mau? Kalau memang suaminya itu memang orang yang baik, tenggang rasa sudah tentu tidak mungkin seorang suami akan melarang istrinya untuk menjenguk orang tuanya, nggak mungkin. Makanya di sini suami juga harus tahu, jangan cuma istrinya harus taat tapi terhadap orang tuanya, untuk taat pada orang tua dihalalkan. Itu suami yang ya salah alamat namanya. Padahal kan kalau sudah nikah, maka orang tua istri adalah termasuk orang tuanya. Mertua ya termasuk orang tua, bahkan sudah mahram. Bahkan nih, seandainya suami istri sudah nikah kemudian cerai, maka bagi seorang perempuan terhadap orang tua laki-laki, suaminya itu tetap menjadi mahram. Demikian pula seorang laki-laki yang sudah cerai dengan istrinya, terhadap orang tuanya istri, tetap dia adalah mahram. Tidak memutuskan masalah hukum mahram di antara mantu kalau memang sudah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku ono faedah siji. Faidatun utawi iki iku faedah. Ausat wasiat sopo imro'atun wong wadon wasiat bintaha ing anak wadoni imro'ah. Faqalat moko ngucap sopo imro'ah, ihfadhi ngrekso sira wadon li zaujiki kadue bojo sira wadon. Ngrekso hisolan ing piro-piro perkerti asron kang 10 asaron kang 10. Opo hisolan kalau yakun muko ono opo hisolan laki kadue sira wadon iku dhukhzan iku dhukhron dadi simpenan. Al ula utai kang kawitan wasaniatu kang lan kang nomor loro iku al qanaatu nerimu wa husnus samai lan baguse pengrungu lahu kadue zaud lahu katu zaujuki wa ta'atu lan ta'at wasali satu utawi kang nomor 3 warromiatu kang nomor 4 iku at-tafaqqudu niti bimawaki ainihi saking gontumi boni mripate zaud wa amfihi lan irungi zaud. Fala taqa'u muka ora tumiba apa ainuhu mripate zaud mingki saking sira wadon ala qabihin ing ngatasé barang kang jember wala yasumulan ora ngambu apa amfuhu irungi zaud mingki saking sira wadon illa
ilati barihi angin baguse ambu wal khamisatu utawi kang nomor 5 wat sadisatu lan kang nomor 6 iku at-tafakuduh niti li waqti ta'amihi maring waktuni mangani zat wa manamihi lan turuni zat fa inna syiddatal ju'i muqasatuhuni bangete luwe iku mulhibatun muringaken apa syiddatul ju' watan ghisun naumi lan angile turu lan satuhuni angile turu iku mudibatun muringaken apa tabghisun naum wasabi'u utawi kang nomor 8 wasabi'u utawi kang nomor 7 wasaminu lan kang nomor 8 iku al ikhrazu ngrekso limalihi maring pondoni zaud warri ayati tegese ngrekso ila hasmihi warri ayati lan ngrekso ila hasmihi maring pangkate atau keprawirane zaud wa iyalihi lan batiye zaud wa iyalihi lan batiye zaud faidatun awsati mar'atun binta faqal ifadhi li zawjiki hisalan aslan yakul laki zuhran al ula wasani al qana'ah wa husnus sama'i lahu wa ta'ah. Ini ada suatu kisah nih, seorang ibu wasiat kepada anaknya agar sang anak itu menjaga 7-10 perkara yang bermanfaat buat suaminya. Jadi wasiat terhadap anak perempuan dari seorang ibu agar supaya bisa menjaga 10 perkara. Kenapa? Kata ibu, yakul laki zuhron. Jadi 10 perkara itu bisa menjadi simpanan bagi seorang istri. Simpanan bagaimana? Buat kebahagiaan di akhirnya. Buat kebahagiaan di akhiratnya nanti. Yang pertama apa? Yang pertama dan kedua, yang pertama adalah qanaah. Qanaah menerima apa yang memiliki kehidupannya dengan suami, menerima qanaah, menerima. Kalau orang sudah menerima bagaimanapun keadaannya seorang suami, entah itu dalam rezeki atau apa, maka istri tetap akan menghormati kepada suami wa husnus sama'i lahu. Dan jangan sampai lagi, artinya wa husnus sama'i lahu, seorang istri itu hanya mendengarkan kata-kata yang baik bagi suaminya. Bagus lahu kata Zaid, tak lahu kata Zaid. Jadi suaminya itu ya ini sudah bagus pengerungu lahu kata Zaid. Jadi supaya apa? Seumpama ada masalah yang tidak baik terhadap suami itu, artinya apa? Jangan didengarkan. Lihat saja suaminya. Kalau sudah jadi seorang suami, mau tidak mau bagaimanapun keadaan suami, istri harus taat. Suaminya suka memukul, ya harus taat. Dan bagaimana caranya? Harus taat. Kalau memang tidak mampu, akhirnya ini ya, jalannya bagaimana? Cari sendiri jalannya yang terbaik. Nah kalau dipukul, ya suami sebenarnya, suami yang baik bukan main tangan, sedikit-sedikit memukul, itu salah. Suami yang ringan tangan itu kurang memahami di dalam masalah rumah tangga, tidak paham akan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Yang kedua, taat terhadap suami. Selama perintah suami itu tidak melanggar syariat Islam, maka seorang istri wajib taat. Kecuali istrinya dijual, istrinya disuruh melayani wanita laki-laki yang gimana?
seorang istri wajib menolak, tidak boleh taat, itu adalah ini. Dan suami tersebut lah kalau sudah suruh melanggar syariat Islam apa ya namanya, setan apa, setan yang berbentuk manusia. Seorang suami dari suami tapi dia hakikatnya apa, setan. Setan dalam segi apa, dalam segi tingkah lakunya. Seorang suami yang baik tidak mungkin menjual istri sekalipun tidak punya harta. Wasalisu warrabi at-tafaqqudu lima waqi'in aini wa amfi fala tamu ainu minki wa ala qabin wa la yasmu amfu minki illa tabibar rihi. Yang ketiga, seorang istri supaya meneliti diri sendiri, jangan sampai bim an-nafaqudu at-tafaqqudu bima waqi ainihi falataqau ainu minki ala qabihin. Jadi seorang istri itu gimana meneliti pada diri sendiri terhadap nih, jangan mau nih tempat melihatnya suami, artinya gimana, jangan sampai seorang suami itu melihat sesuatu yang tidak baik pada istrinya. Artinya seorang istri jangan sampai melakukan perkara yang tidak baik, entah di depan suami atau tidak. Walayasumu, yang keempat, jangan sampai harus meneliti pada diri sendiri tempat mendengarnya nih menciumnya seorang suami. Artinya gini, wala yasumuh lan ojo sam orang ngambu opo amfu irungi zaot mingkis illa tobibar. Jangan sampai seorang suami itu mendengar mencium bau yang tidak baik kepada istri. Ada gimana? Oh neki seorang kita mendengar apa? Oh kita itu mendengar istrinya selingkuh, istrinya mencuri, istrinya jual diri. Selingkuh sama ya, jual diri itu jangan sampai. Ada neki. Jadi seorang istri di sini menjaga bagaimana sekiranya dia itu benar-benar menjadi seorang istri yang baik di mata suaminya. Wal khamisatu wasadisatu at-tafaqqudu liwaqti ta'ami wa namihi wa manamihi. Jadi kalau tadi itu berusaha meneliti tempat melihatnya seorang suami, hidungnya meneliti tempat jatuhnya hidung suami. Artinya gimana? Falatani, penglihatan suami terhadap istri, jangan sampai melihat perkara yang tidak baik pada istrinya. Jangan sampai suami itu mencium bau istri yang tidak baik, kecuali dengan yang harum. Makanya nih kadang-kadang kan gini juga. Jadi seorang istri kalau di hadapan suami ya harus bersih. Nanti baunya kecut, bau terus nggak ya? Jangan menyalahkan suami kalau suaminya pindah pada lagi. Di sini juga masuk di sini masalah mencium bau itu. Istri itu supaya menghiasi. Jangan sampai seorang istri itu baunya bau dari dapur, nggak mandi, nggak apa, langsung bersama suami tidur. Jangan, mandi dulu, bersihkan tubuhnya, ganti pakaian, pakai minyak wangi-wangian. Tapi kan rata-rata kan di hadapan suami nggak pakai minyak wangi, tidak memakai baju yang baik, tapi ketika keluar memakai baju yang baik, memakai minyak wangi sampai seluruh tubuhnya dikasih. Salah? Ya salah. Tapi bagaimana seumpama yang menyuruh suami keluar dengan suami disuruh yang bermacam yang baik, gimana? Ya harus mengikuti. Itu bukan pelanggaran.
Jadi kalau ketika keluar bersama dengan suami disuruh maca, ya maca. Jangan salah alamat nanti keterangan ini. Wal khamisatu wasadisatu at-tafaqqudu li waqti ta'mi wa manami fa inna syiddatal ju'mu mulhibatun. Yang kelima, seorang istri harus menjaga kapan waktu suaminya makan. Itu harus tahu suami istri. Nah, kalau istri tidak tahu kapan suaminya, nggak tahu, yang penting saya sediakan. Dan ini memang kadang-kala ada suami itu diginikan marah, mas sudah makan atau belum, waktunya makan. Kadang-kala suami kalau nggak sadar dapat perhatian dari istri dikira dianggap cerewet. Itu suami juga salah. Mestinya itu kan memang kewajiban seharusnya seorang istri ngerti waktunya makan. Oh, sekarang suami saya waktunya makan. Kenapa? Karena kalau sampai nih lapar, yang kalau suami nih sangat lapar, kelaparan yang berlebihan itu bisa menimbulkan kemarahan, bisa menyebabkan kemarahan. Jadi untuk tujuannya meneliti, menjaga waktu makannya suami itu tujuannya apa? Agar suami tidak marah-marah. Dan yang keenam, seorang istri juga harus menjaga kapan waktu suaminya tidur. Kita ngerti? Ini gini. Kenapa? Karena orang yang karena sulitnya tidur itu juga sama bisa menimbulkan kemarahan. Mau tidur gak bisa, molak malik. Kadang-kala bisa yang terkena siapa? Istri. Ini seorang ibu yang baik ya seperti ini, memberi nasihat kepada anak perempuannya agar supaya benar-benar tujuannya orang tua ini, tujuannya agar anaknya itu menjadi seorang istri yang benar-benar solihah. Wasabi'atu al-ihrazu limalihi wa ri'ayatu ila hasmi wa iyalihi. Yang nomor 7, seorang istri supaya bisa menjaga harta suaminya, menjaga pangkatnya suami, kedudukan suami juga harus dijaga. Jadi, jangan sampai lagi menjaga harta suami. Berarti ya jangan sampai seorang istri itu memberikan sesuatu tanpa seizin suami. Boleh? Tidak boleh. Kalau ada seorang istri memberi sesuatu kepada orang lain tanpa izin suami, sekalipun terhadap orang tuanya sendiri, itu tidak baik, tidak mendapat pahala. Yang dapat pahala siapa? Suami, istri dapat dosa. Istri dapat dosa? Tidak. Jadi istri boleh memberikan harta kalau memang ini seperti sesuatu yang kalau menunggu suami bisa berbau, bisa bosok, gimana, nggak apa-apa. Kemudian yang ke-8, menjaga keluarganya. Jadi jaga keluarganya itu bagaimana? Jadi anak-anaknya dijaga, wa iyalihi ini jagalah anaknya, jagalah suaminya. Bagaimana sekiranya anak itu orang perempuan, orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, yang benar-benar sayang. Ketika anak salah maka disalahkan, ketika anak benar ya sudah didukung saja. Yang ke-10, watasi'atu wal asyirah. Wal asyirah la ta'sina lahu amran wa la ta'sina lahu sirron. Jadi yang ke-9, jangan sampai melanggar perintahnya. Jangan maksiat terhadap perintah. Jadi apa yang diperintahkan oleh suami yang penting tidak melanggar syariat Islam, laksanakan. Seberat apa saja laksanakan.
Yang ke-10, jangan menyebarkan rahasianya seorang suami terhadap orang lain. Jadi jangan sampai melanggar. Jadi kadang-kadang kan, ya apakah suami? Ya suami juga kadang-kadang banyak seorang suami menyebarkan rahasianya istri. Itu salah. Seorang istri jangan menyebarkan rahasia rumah tangga, suami juga jangan sampai. Nah kalau saling ini bisa menyebabkan keluarga tidak harmonis di sini. Seorang istri sukanya menyebarkan rahasia suami rumah tangga, suami juga sama. Kadangkala istri menjelek-jelekan suami, suami menjelek-jelekan istri, akhirnya apa? Pertengkaran yang terjadi. Kadangkala yang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kalau orang lain akhirnya ada yang iri dengan kehidupannya, orang bertengkar buat kesempatan, akhirnya apa? Dikompori dengan orang lain. Bagaimana sekiranya orang ini bisa cerai? Itu setannya di sini. Fa innaka in khalafti amrahu aw gharati sadrahu fa in afsaita sirrahu lam ta'manni qadrahu. Jadi kata ibunya gimana? Kalau sampai itu sampai tidak taat terhadap suami, atau menyakiti hatinya suami, atau menyebarluaskan rahasianya, sampai tidak akan aman. Sampai itu orang yang khianat, mengkhianati suami. Inilah contoh seorang tua yang baik, orang tua yang benar-benar sayang kepada anaknya. Ini yang benar. Bukan berarti anak nanti salah tekar dengan suami dibela, jangan seperti ini. Wa iyaki summa iyaki wal faro baina yadaihi. Jadi kata orang tuanya, wa iyaki summa iyaki, jagalah dirimu dan kebahagiaan di antara suamimu harus dijaga. Idza kana muhtaman wal kabata ladai in kana farhan. Jadi ketika suamimu itu susah, yang berlebihan, dia jadi kalau suaminya sampai itu susah, jangan ditambahi susah. Jadi kalau suaminya dalam kesusahan, ditolong. Bagaimana jalan keluarnya? Ditanya secara baik-baik. Nah kalau suaminya senang, kita juga wa ingkana lamun ono sopa ingkana lamun ono iku farhan. Kalau memang suami kita itu juga harus merasa senang. Di saat suami bahagia, istri juga harus merasa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf, dan kami benar-benar mohon maaf karena tadi itu saya rasa ada kekeliruan. Untuk itu, maka dari itu kami ulangi keterangan yang tadi pada saat ini. Untuk sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan yang tadi siang kami bacakan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.